wadah miniatur skateboard Indonesia gitu Oke, kan. I see. Keren juga ya ada Papanjari gitu kan. Ya udah gue akhirnya ngikutin tuh. Di situ belum ada yang nge-share video, belum ada. Kumpulin dari tiap libur gue kumpulin. Dapat Jual tuh berapa 5. itu? Jual berapa? 80.000. 80.000. 80.000 itu udah harga paling bagus. Oke, ya. Ini beli nasi, buat beli itu nih di sini semua, guys. Jadi lu tadi bahas tentang pindah ya? Ya pindah. Pada akhirnya kan gue pindah, terus kepotong ajan. Tiba-tiba ada Kiwil BRT tadi. Kenapa tuh jadi Kiwil BRT? Ya, soalnya nih orang keren aja nih. Diam, set Jerman. Anjay. Ngeri. Gila, bekal. Mau piknik, guys. Ini nggak disponsorin, guys. Ini nggak disponsorin. Gue balik aja. Ini nggak disponsorin. Ini tebu sparkling ya. Ini tebu sparkling. Akhir keren gila. Sering-sering podcast di sini guys, gue kasih aja. Mantap. Ada aja wejangannya, gokil. Kiwil. Oh ya. Jadi kan gue ngekos ya. Pada akhirnya ngekos karena kan cabut lah dari rumah. Cabut dari rumah karena gue pikir kalau di rumah takut gue kan punya cita-cita gue pengen punya workshop yang intinya pasti barang-barang pada ngumpul tuh. Yes. Gitu kan, gue pasti harus ngumpulin barang-barang gitu kan, mesin bor, alat potong kayu, gergaji segala macam gitu kan. Pada akhirnya gue cabut pindah ke Tajur. Di situ 2011 12 13. Nah, keyakinan gue makin matang di situ. Apa yang bikin? Untuk gue bergerak di fingerboard. Apa tuh yang ngedorong lu? Yang ngedorong gue begini tuh. Apa tuh? Ada project lagi masuk. Ada project lagi masuk. Apa nih? Project. Jadi itu entah gue gak tahu dari mana datangnya gitu kan. Tiba-tiba telepon masuk. Bisa saya pesan fingerboard gitu. Bisa. Berapa banyak? Gue bilang. 500. Wih, 500. Oh enggak, awalnya berapa ya? Bukan 2,5 juga. Oh, awalnya dikit. 120 set. Oke, 120. 150 100-an dia bilang. 150. 150. Bisa untuk apa ya keperluannya? Ya kalau bisa kira-kira berapa harganya gitu. Akhirnya udah gitu, yaudah mas nanti saya kabarin lagi. WhatsApp, gue minta ketemuan segala macam. Udah ketemuan. Kantornya di mana? Datang aja ke Gudang Garam, dia gitu. Oh oke. Wah kalau urusan perusahaan otomatis ada badan hukum segala macam kan. Di situ gue ngajak temen sohib gue semasa SMA gitu kan, dia emang bidangnya di situ, di hukum, badan hukum gitu kan. Ikut boy, ada project nih, gue bilang. Ya udah ikut, temenin. Jadi yang maju, kita ngobrol bareng. Jadi produk ngomong ke gue pas bagian, ada nggak nanti kamu ada nggak badan hukumnya gini. Dijawab dia, ada gini. Udah tuh. Akhirnya selesai dari situ, mereka ngasih gambaran, ini nanti desainnya kayak gini. Kayaknya kita bikin di 500 kata dia. Jadi banyak, gue bilang. Akhirnya pas ketemu dia memutuskan untuk segitu kuantitinya. Kuantitinya 500. Makin banyak nih, pas balik gue sambil senyum aja, gila ini gimana bikinnya gitu kan. Balik nyampe rumah, gue coba produksi. Itu kan akhirnya deal kan. Deal, yaudah mas bikin. Ekstrimnya itu tanpa DP boy. Langsung gitu? Langsung tanpa duit. Enggak dibayar. Oh gitu, terus? Ya lu pesan
tapi nggak ada DP. Iya. Lu mau ngerjain nggak? Heeh. 500 set. Heeh. 500 set. Nggak lama nge-WhatsApp lagi. Mas nambah jadi 600. Oke, 600. Terus 3 hari kemudian Mas nambah. Mentok-mentok di 8,5. terus jadi 850 850 papan. piece set. Di full set berarti. Full set. Anjay. Dan itu full set yang standar yang sekarang ini pencetusnya dari situ. Oh, gitu. Gitu. Jadi lu itu ngebuka Tapi jalan lu berarti. sebelum kepikiran ke yang sekarang gitu kan. Itu 2013 gitu kan. Gue bikin tuh sebanyak 850 set. Udah itu berlangsung. Itu masih zamannya ini nih, cetakan ini. Iya. Gue nge-hire 3 orang, satu tetangga gue di sini sama adik sepupu gue. Adik sepupu gue kan akhirnya gue ajakin, lu ngapain kerja di pabrik? Gue bilang, iya ngapain ya? Udah ikut gue aja, gue mau udah ada project nih. Gue bilang. Oh, lu akhirnya meretel-meretelin orang nih. Oke. Ya udah deh ikut kan, udah ikut ya. Seneng lah tuh sepupu gue kan, akhirnya dia pelajarin, dia seneng lah, udah bisa lah dia. Udah tuh skip dari situ. 2013, 2014, 2015, nah meledak lagi jeger. Mas mau repeat order dong. Wah, orang gue garam nih. Berapa Pak? Yang ini 1.250. Enggak. Langsung banyak. Iya bener langsung banyak. Berapa? 4.000. 4.000 papan guys sebelum yang ada proyekan ini. Di masa itu Renwood tuh dalam kurun waktu setahun itu nggak ada tuh ya 4.000. Terus tiba-tiba ada. Selama dari gua bentuk aja 2010 sampai gudang garam berdiri 4.000 nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya itu paling banyak aja 250. Sisanya perintilan ya paling ya sebulan laku 5 aja udah alhamdulillah. Karena dulu itu gue masih idealis. Iya. Dulu itu gue masih idealis. Gitu. Gue akuin gue idealis. Jadi gue bukan berarti papan gue bagus ya. Gue nggak mengakui itu. Gue nggak mengakui. Tapi gue mengajarkan gue ngasih tahu bahwa ini tuh bukan produk ini tuh hasil karya gitu. Gue mengakui itu. Gue ngasih informasinya ini tuh hasil karya seni gitu. Ya, bukan yang lu bikin apa segala macam tiba-tiba lu jual murah gitu. Enggak. Gue tuh idealisnya di situ gitu. Kayaknya itu hasil karya gitu. Dan harga yang cocok tuh segitu. Dulu gue paling tinggi harga 180.000. 180 satu papan. Satu papan. Oke. Gitu. Terus itu yang buat 4.000 boleh di-spill gak tuh satuannya berapa tuh berarti itu? Enggak beda jauh dengan harga yang sekarang gue jual. Iya. Jadi makanya itu tuh harga retail. Iya, jadi 4.000 itu harga retail. Wah. Makanya lu kebayang kan begitu sekarang posisinya ada di Pamulang. Lu kebayang kan? Iya. Si Sarip di cutting berapa? Oh. Gitu. Anjir, 4.000 piece harga 100-an ya Allah. Ya gua ya maksudnya yang nge-up-nya nggak banyak. Iya ngerti gua. Maksud gua lo kan pasti ada kebutuhannya untuk bayar orang, kebutuhan ini segala macam. Cuman itu ibaratnya kayak disitulah akhirnya gua harus putar otak. Selama seminggu itu gua dikasih kesempatan selama seminggu. Dia bilang, "Mas, 4.000 ya," kata dia. 4 bulan. 4 bulan gue bilang. 4 bulan. Grafik gak nih? Grafik apa polos? Ya itu yang gambar. Oke, grafik. Grafik 4.000 piece 4 bulan. Akhirnya 4 bulan gue share sama temen gue. Ini harus tembus satu hari 200 gue bilang. Seharinya 200 piece. Sehari 200 piece. 200 piece udah dekal belum? Belum. Ya belum. Blank aja. Blank. Cuman kan gue ngebentuknya satu tim itu 5 orang. Berapa tim memang? 5 orang? Enggak berapa tim. 5 Cuma orang. satu tim aja. Pokoknya satu tim. Satu tim 5 orang. Tapi 5 orang itu. Jadi gue bikin bentuk per divisi. Per divisi itu benar-benar skala industri kecil lah. Ya. Jadi ada press, ada cutting, ada drill, lubang, ada rounding,
ada Finishing. gitu kan. Nah itu semua tuh berhubungan. Jadi untuk jadi dari press ke dekal itu hari ketiga. Jadi rotarinya di 3 hari. Oh, perputarannya kayak gitu. I see. Gitu. Nah, itu tuh gua seminggu itu gua ngulik. Ini gimana caranya supaya sehari 200 papan? Nggak mungkin gua pakai gituan. Iyalah. Ya kan? Gua nggak mungkin. Searching metode apa ya kalau yang di skate itu bukan SDM. ESM apa yang di Amerika itu yang Mana? ada pabrik yang di Amerika tuh ada. NHS. Bukan. Yang apa nih? Pabrik skate. Oh enggak, itu gue distributor Bukan itu. distributor, pabrik skate yang dia produksi papan Tony Hawk, papan Plan B, Ini ya berarti ini ya dong. BSM apa-apa gitu. Pokoknya dia factory skate apa gitu, factory skate manufacturer apa gitu. Ya. Nah, itu gua tongkrongin tuh. Gue bilang, gua harus bikin ini bentuknya kecil, gue bilang. Gua desain, gua gua print gitu. Bawa ke teman gua. Boy, punya kenalan tukang las gak, bengkel las ya? Ada, kan dia kerja di gas. Ada langganan gua kata dia, langganan kantor. Oh ya udah dibawa lah itu gambar kan. Kita bikinin ini, gitu. Bikin ini, gua ke paman gua ada orang CNC kan. Mang, bikin ini dong, gimana? Punya nggak kenalan CNC? Oh ada, bikin. Beda bikin. Nah sejarahnya dulu tuh gua nggak tahu kalau itu namanya DNA. Yang pada akhirnya gua namain DNA. Cetakan pertama yang gue jadiin yang gue jadiin besi itu hasilnya papan yang lu pakai sekarang. Yang gue pakai sekarang. Iya. Ini nih papan ini nih. Papan DNA itu papan pertama. Gue bilang, Kang bisa direvisi gak? Ini kependekan. Di update 5 mili gue. Ya udah gitu. Panjangnya tuh minta Panjangnya wheelbase panjang 5 mili. Oh gitu, ya udah. Bikin berapa? Bikin 6 aja gitu. Oh ya 6. Udah tuh jadi kan 6, jadi sama alat-alatnya yang sekarang jadi kan. Terus udah DNA disimpenin, yang pendek ini disimpan. Tek aja. Lo berarti dari 2015 sampai lu tahun berapa tuh? 2020. Iya. 21 apa 2021? Iya 2021. 2021 berarti 6 tahun. Nggak rilis. Nggak dipakai itu. Jadi DNA ini adalah anak yang tidak diinginkan guys. Sejarahnya guys. Anak yang tidak diinginkan, ditelantarkan, dan akhirnya dipublikasikan melalui saya guys ya. Oh gitu. Iya. Semua apa namanya? Ya kalau tepat sasaran itu berjalan lah. Karena saya sudah lelah dengan papan-papan panjang dan Mang Wahyu menawarkan si DNA ini yang ditolak awalnya, ya saya pakai guys dan saya cocok. Sebenarnya papan ini emang belum pernah gua produksi sama sekali, belum pernah. Jadi lo bikin. Gua cuman itu datang, gua bikin satu, gua lihat hasilnya. Kok kecil gitu kan, kok kecil gitu. Akhirnya langsung gue revisi. Itu nggak diproduksi, belum pernah gue tawarin sama sekali ke orang-orang. Orang-orang tuh nggak ada yang tahu. Bahkan lu jual ke masyarakat pun belum ada gitu. Belum ada. Nggak pernah masuk postingan. Nggak pernah masuk postingan. Yeah. Tapi itu cetakan pernah gue tawarin ke orang-orang. Oh, si moldingannya. Lo mau nggak nih gue punya cetakan? Dia bilang. Nggak ada yang mau untungnya. Iya. Sampai pada akhirnya. Nyesel loh. Laku keras nih guys. Gila. Sampai pada akhirnya ada satu orang. Oh ya, thank you. Wah, sponsor lagi guys. Banyak sponsor malam ini. Gokil. Sampai pada akhirnya ada satu orang senior kita ya. Senior kita yang terhormat itu. Siapa? Lupa. Gua kayak tahu lu pengen nyebut siapa ya kan. Cuman gue pengennya lu aja yang nyebut. Lupa gue namanya.
Senior kita yang terhormat nih. Iya, siapa X namanya? Radit X itu. X Radit X, Ah, senior ya kita kan? yang terhormat, dia mungkin entah lupa entah apa gitu kan. Berbagai challenge masuk ya ke Oh, gua. gitu. Gue bukannya sombong ya. Iya. Gue bukannya sombong gitu. Berbagai challenge masuk. Yuk lu bisa nggak bikin papan split? Papan split gimana? Kayak gini gitu. Oh, gue kirim foto ya kan. Banyak ya panjangan nih gue. Cetrek. Produksi lagi dong. Oh gitu. Kagak malas gue capek gue bilang. Lu punya nggak papan ini, papan ini, papan ini? Banyak ya ditanyain. Sampai muncul papan ini. Hari ini. Bikin papan pendek kayak Prite, kayak Zoom. Ya. Papan pendek. Gue sih bukannya nggak mau mas, tapi gue coba deh gue bilang. Iya, gue coba deh. Makanya ada Sultan. Oh Sultan. Ada Sultan. Iya iya. Tan, iya. ke rumah dong. Gue bilang. Gue ada papan baru nih, mau coba gak? Gitu. Oh iya gitu. Positif lah mereka semua kan. Oh, positif. Nggak lama ketemu lu request apa senang yang Pendek. wheelbase-nya pendek kan. Apa ya pada akhirnya ternyata gue salah bikin waktu di awal kan. Iya. Bukan salah bikin sebenarnya apa lu tetap pakai apa lu ngasih gue tuh tetap pro shape tapi wheelbase-nya dipendekin waktu itu lu kayaknya ya. Nozzle-nya. Iya, nozzle-nya yang dipendekin, iya, wheelbase-nya tetap. Padahal yang gue pengen tuh ya udah yang GN itu, aja. yang itu kan. Kayak gitu. Iya, akhirnya gue bikin ya gue kirim ke lu masuk ya mau nggak mau yaudah produksi deh gitu kan, bikin nama baru gitu kan. Bikin nama baru deh. Sebenarnya tadinya gue pengen bikin bendera, cuman bendera repot juga ntar bikin Instagram lagi, bikin apa lagi, udah deh gue bilang. Anggap katalog baru lah gitu dengan nama sendiri gitu kan. Udah ya rame lah. Nah di situ 5.000 itu selesai dalam waktu 2,5 bulan kelar. Oke. 2,5 bulan di 2016-nya itu masih manjang, masih nyambung lagi. Selesai. Itu kan dari 4.000 itu nambah kan, akhirnya jadi 5.000 pas. Nah, 2016 masuk lagi. Itu nggak banyak, cuman 1.250. Oke, quantity turun. Quantity turun. Itu ternyata project terakhir. Oh ya udah. Oh, itu tahun terakhirnya berarti. Tahun terakhir mereka gitu. Nah, setelah itu gua nggak dapat lagi. Sampai pada akhirnya gua ngikutin masa dan ditambah gue bosan juga ngerjain fingerboard kan, anjing banyak gitu kan, warnanya satu, gambarnya satu, logonya gitu, liar aing cai deh, bosan gue nyari hiburan gitu. Datanglah ke teman gue yang punya PH, gue ikut dong syuting, yaudah ikut syuting lah, salah tempat kali ya, dalam arti ternyata gue syuting dipakai terus. Itu syuting di Jaring Badminton gitu, media sosial, kameramen gue itu 4 hari di kota lain, pulang 2 hari, 2 hari pulang, berangkat lagi sampai gue nikah. Gue masih tuh bertahan di situ gitu kan, fingerboard bener-bener vakum lah sampai akhirnya nikah. Terus dikemas tuh semua fingerboard tuh gue kemas dengan keyakinan nanti bakal gue buka lagi. Oke. 2009 postingan mulai muncul, bla 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 bla, teng dong. Gue ikut posting, gue bilang kan. Ternyata positif. Wah, turun gunung nih, Renwood muncul lagi. 2019 ya, tadi bilang 2019 ya. Iya, 2019. Ngedengar nama lo, ngedengar nama apa ya, banyak lah gitu kan. Ya 2019 tuh belum yang rame banget, cuman Enggak rame brand yang lagi naik-naiknya, brand lagi mulai posting brand gitu. Cuman kalau yang main-main sih kayak yang main nggak terlalu banyak, terlalu banyak, tapi muncul nama-nama baru. Paling anak lu tuh yang paling rajin tuh Sultan. Itu Sultan tuh scan lagi drop, Sultan wah rame. posting terus, tangtung, main sana sini. Sampai kan gua hadirin kan, Wigi bikin event, gua datang. Terus di mana gua bikin event, gua sempetin gitu kan. Ada yang gua nggak datang juga, tapi gua
minta temen gue, lu ikut gak? Yaudah ikut, datang deh gue bilang. Gue titip ini aja produk. Oh yaudah, berangkat. Yang Black M juga kan teman-teman gue pada datang. Udah dari situ iya muncul nama-nama baru tuh di Instagram kan. Pada akhirnya mainnya di Instagram. Ada Sarip gitu kan, ada elu gitu. Wah ini orang baru nih siapa gitu kan. Muncullah komunitas baru, Pamulang segala macam. Oh iya, lu juga waktu itu berarti kayak di 2019 2020 tuh belum tahu banyak gue ya berarti, walaupun gue udah pernah jaga di Fingerdex ya kan. Nggak tahu kan. Nggak tahu. Gue juga tahu. Gue tahu Renwood gara-gara Sultan, karena Sultan main di Fingerdex waktu itu. Jadi gue tuh tahu dia rider Renwood, tapi gue nggak tahu itu Renwood on race siapa tuh. Jadi gue tahu Renwood tuh karena Sultan. Kan Sultan kan ibaratnya kayak dia pertama main fingerboard tuh di Fingerdex gitu. Dia bener-bener bisa kayak tiap hari dateng, dari gue buka sampai dia tutup dia ada kayak gitu kan. Jadi gue kenal kayak gitu. Terus sampai dia main ke Wigi, terus dia jadi jadi home games juga, sempat dibikinin video part gitu buat di Wigi kayak gitu. Gue bilang, wah keren juga nih anak ini. Terus pas dari situ gue liatin, ini papan apa sih? Oh ini papan Renwood, oh gitu. Terus nggak lama gitu gue tanya, lu ditarik sama Renwood gitu? Ini bang dikirimin papan ini, oh keren, bagus. Ya gue senengnya karena dia start main fingerboard tuh di Fingerdex, jadi gue tahu juga dari dia kecil banget sekarang udah tinggi banget. Gue malah sampai sekarang gue belum nanya tuh sejarah, iya maksudnya dia kenal ke lu, gue nggak tahu. Iya makanya itu gara-gara di situ. Nanti kita bahas di podcast berikutnya. Gue nggak tahu itu benar. Di situ masuklah COVID kan. Ya 2020. Iya 2020 COVID. Awal banget tuh, awal 2020 kan tuh. Pas beberapa bulan sebelum COVID gue mutusin untuk kagak mau main digital kameramen gitu. Oh ya karena COVID juga kan. Semua kamera gue jualin segala macam, laptop. Dijual kan? Iya. Serius emang? Iya. Anjir, kan aset gitu lumayan lumayan kan. Gue pakai A7S Mark II gitu kan. Ya kayak yang lu pakai kemarin. Gue bilang, gue jual gue bilang. Gue jual. Udah tuh COVID pelan-pelan dapat postingan fingerboard. Coba posting. Mulai buka lagi gitu kan, kemasan gitu, mulai buka lagi. Lo tau gak tabungan yang awal gue buka si Renwood semuanya buka itu gue punya 1000 set standar truck. Dulu belum ada namanya single axle, gue nggak punya kan. Single axle tuh zaman COVID itu, era COVID. 1000 set gue ada itu. Anjing, ngerti gak lu? Keren kan gitu. Ada 250 set wheel bearing dengan berbagai macam warna. Wheel extension. Iya, wheel extension. Terus ada 500 set wheels non bearing. Oh, yang nggak ada bearingnya? Iya, sisa jarum. Sisa gudang garam. Gue hitung-hitungin tuh, gue rapi-rapihin lagi gitu kan. Sambil ngenalin ke bini gitu, ini gini dihitung. Oh juga, bini juga belum tahu banget. Belum tahu. Masalah produk segala macam gitu. Anjir. Gue coba jualan sendiri kan. Oh itu sampai nemu harga yang sekarang full set standar itu. Ngolah. Seriusan? Gila. Gua harus jual berapa? Iya karena lu nggak tahu ya pasarnya harganya berapa segala macam gitu ya kan? Tahu. Gue harga pasar tahu. Nggak beda jauh dengan masa itu. Iya. Terus masih di range 250, yang 300. Yang 300. bikin lu pusing tuh apa? Yang bikin lu pusing pada saat itu? Ya sekarang kalau gue masih bersaing di harga segitu, ya gue nggak kekejar. Iya ngerti. Gitu. Karena barang lu juga dead stock juga, barang lama juga kan, bukan barang baru gitu. Iya, salah satunya bukan barang baru gitu kan. Di situ karena idealis pun masih menahan ego kan. Wah gila, gue bilang, gue mau gimana gitu. Temen gue ada yang buka skate shop di Bogor, coba dong titip gitu kan. Kira-kira harga berapa ya? Segini, udah jualnya segini. Mulai tuh gue pikirin gimana cara pemecahannya, anjir, gue bilang. Kenapa nggak gue produksi ulang aja yang gudang garam gitu kan. Gue namain premium, karena kan logikanya premium tuh udah bagus lah gitu kan. Jadi nggak yang abal-abal biasa gitu udah. Juga kejar lah buka. Kayaknya 185 cocok deh gitu kan. Gue kenalin
non bearing kan. Itu deg-degan gua ngeliat non bearing. Mau nggak ya orang beli, mau nggak ya orang beli gitu kan. Nah, akhirnya gua pemikirannya, oh emang harus diginiin. Tujuannya gua ngejar bukan buat pemain, Buat siapa tuh target? buat yang mau main, Oh, buat yang baru-baru. buat yang baru-baru. Oh, iya. Target gua bener-bener mengenalkan fingerboard gitu. Sekarang logika, lo orang baru, gue pengen main, lo punya duit berapa gitu kan. Ya punya duit, yang gua tahu harga fingerboard 350.000, tapi gue punya duit 200.000 gitu kan. Pertanyaannya gini, lo beli 350.000 tapi pada akhirnya lo kagak mau main, Karena nggak bisa atau gimana? ya karena nggak sayang ngerti. kan. Iya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau lo mau main berarti beruntung kan. Kalau gua lanjut, lumayan nih, berarti ya nggak sia-sia kan. Ada kegiatan lah. Ada kegiatan. Nah, kayak yang ditakutkan kan yang itu, momen yang pertama kan. Nah, di situ tujuan gue ini. Fix tujuan gini. Udah buka harga segitu. Emang terdengar paling murah, tapi gimana caranya gua nggak menjatuhkan pasar. Iya. Dan gua justru pengen membesarkan. Ya. Dalam arti membesarkan, ya sekarang gue punya apa namanya, punya anganan gitu. Lu beli dengan harga segitu gitu kan. Ya anggap kalau emang lu butuhnya papan, ya udah papan Ya. aja kan. Jadi gini, papan lama, gue nggak mau papannya, tapi ban sama truknya gue masih mau pakai. Lu beli gitu kan, ya udah tinggal pindah gitu loh. Jadi papan lama lu masih ada full set gitu. Kan lu bisa kasih, bisa turunin kan. Jadi nggak yang terbengkalai dengan keadaan papannya doang. Ya, benar. Logikanya Masih bisa dipakai lah ya. kan gitu kan. Ya. Yang selalu gue motivasikan tuh seperti itu gitu. Yang selalu gue informasikan seperti itu gitu. Ya. Jadi Dan akhirnya itu gimana progresnya si premium itu? Bagus kah di pasar pada saat itu? alhamdulillah sampai Banyak pada berarti ya? akhirnya bini gue udah, aku yang handle ini Tokopedia, Shopee gitu dia. Berarti dari situ lu memutuskan untuk ngebuat si Warung, Mang Ut karena kan gue butuh brand baru kan di Tokopedia dan Shopee. Gue nggak mungkin pakai Rainwood Fingerboard Shop gitu kan. Bikin apa? Udah warung aja deh, gue bilang. Warung Manggut, gue bilang warung Manggut. Ya udah pakai itu aja. Bikin lah Tokopedia, bikin Shopee gitu kan. Bukalapak baru-baru ini ya. Gitu akhirnya kita buka pulau. dan lu start di marketplace tuh, buat online di marketplace. Ya. Itu di tahun marketplace-nya di tahun berapa? 2020. 2020, berarti pas Covid itu Pas kan? pas Covid sama pas lu ada. Iya, maksudnya ya pas sebelum gua masuk lu udah ada di marketplace kan berarti kan? Iya, Marketplace sudah ada, dan yang gue tahu itu dia udah Tokopedia-nya udah apa itunya, levelnya itu dia udah apa? apa sih kalau Lupa gue Tokopedia. Yang gue tahu tuh Iya, Shopee. pokoknya, Shopee kan udah Shopee Mall ya? Apa sih? Star. Ya udah Star, Star dan Plus berarti. udah apa namanya? Udah yang Shopee internasional juga. Ya kan udah bisa itu. Itu range waktunya tuh sampai Itu bisa cepet itu, lumayan cepet. Itu karena kebantu gara-gara si premium itu. Iya. Wah, anjir, keren. Itu kayak premium. Iya. premium. Dan Itu di ya Tokped juga kayak bisa gitu kan. bisa dibilang itu best sellernya lah, si premium apa full set standar itu best seller. Best seller. Best Yang sellernya. notabene-nya beginner full set, Beginner, ya kan? beginner full set. Tapi ternyata itu yang ngedongkrak penjualan tuh gara-gara Dongkrak itu. penjualan. Karena bikin orang yang tadi mau nyoba tapi mikir, tapi mahal. Tapi ada yang murah kayak, iya gue coba kayak gitu jadinya kan. Karena Iya. lu ngasih opsi itu buat orang yang pengen main tapi mikir, gue pengen main fingerboard kayak orang-orang tapi harganya mahal, kayak nggak dulu deh. Nah, gara-gara ada produk lu jadi kayak mereka mau nyoba dulu beli produk si premium Iya, full set ini. jadi kan ya sekarang gini, lu beli murah mau lanjut atau kagak Pilihan kan itu. pilihan, maksudnya gua nggak lanjut ya berarti ya gua nggak rugi lah, Ya, gitu. nggak Beli rugi-rugi cuma berapa banget. gitu kan. Logikanya gitu, gua ngasih taunya ke situ gitu. Ya buat sekarang barang di bawah 200.000 mah ya murah lah jatuhnya. Kalau kayak gitu barang di bawah 200.000 jatuh masih murah, nggak begitu kan, nyesel lah orang gitu Ya kayak. kan produk sponsoran lu juga itu dia lebih mahal dari gua. Yang mana? Yang mana? Si
si It. Tukang rel. Bukan, Yang mana? tukang rel masih Acol. Iya makanya, yang mana produknya sponsor gue yang mana? Terus sponsorannya plastik. Aci itu kan sponsor. Nih suka bikin gosip anjir. Hampir gue pakai baju dia hari ini. Cuman gue tahu jadi bahan omongan, nanti gue nggak mau jadi bahan omongan. Enggak lah, enggak. Cuman ya apa namanya? Ya enggak, maksudnya ya itu aja ternyata pada saat dia keluarin produk baru yang seri 13 kan. Yeah. Itu ternyata lebih mahal gitu kan. Ya branding gitu. Itu mah branding. Iya, branding. Maksudnya harga dia tuh udah bukan harga produk doang, harga branding. Iya, ya maksudnya ternyata ya gue ya beruntung juga gitu kan. Ya, lakinya kayak gitu. Oh, ternyata dia lebih mahal tuh dari gue gitu kan. Ya nggak mau sih, maksudnya imbang lah, mepet-mepet gitu kan. Buat apa namanya, bahan yang bukan kayu jatuhnya mahal kan jatuhnya. Ya cobalah diproduksi banyak yang kayunya ya. Brand itu tolong sekali bantu saya untuk membesarkan ya, pada akhirnya kan gue ya kontribusi utamanya gitu, alhamdulillahnya jalan segala macamnya, gue bantu ya, akhirnya berani juga gue bikin ngerekrut kan yang istilahnya rider gitu kan. Dulu tuh gue nggak berani, anti gue karena takut nggak bisa pertanggungjawabkan ya. Itu isi yang gue tawarkan ke lu itu ya gue harus ngejalanin itu. Gue nggak mau yang begitu gitu. Yang sekedar gitu. Iya, paham. Gitu. Pada akhirnya bingung kan lu apa yang kita bahas? Bingung kan lu yang kita bahas apa? Gue tawarin ke lu ya. Gue pengen seperti itu, bersifat belajar, bersifat kita punya brand ya profesional lah. Simbiosis mutualisme. Mutualisme yang pasti gitu kan. Jadi sama-sama meramaikan gitu. Ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita udah bahas panjang segala macam itu, sampai lu ada di titik punya warung manggut, lu punya marketplace sudah official dan bagus progresnya. Ini dari tadi gue lu nggak mention tentang kesibukan lu bekerja. Ini lu ternyata udah ngerjain ini semua, lu nggak kerja berarti nih. Nggak ada pekerjaan utama nih. Jadi pekerjaan utama lu ini pekerjaan utama lu. Ini. Wah, gila. Pada akhirnya. Dan lu bayangin nggak ya, yang orang-orang yang tahu naik turunnya skena fingerboard ya, biasanya kan orang punya brand fingerboard itu secondary lah ya, buat hobi apa segala macam. Ini hidupnya di sini guys. ini hidup dia nih beli nasi, buat beli itu nih di sini semua guys. Lu seberani itu, apa yang bikin lu berani untuk kayaknya iya gue fokus aja di sini. Titiknya tuh apa? Di titik apa lu ngerasa kayak akhirnya gue bisa nih hidup dari fingerboard ini gitu. Ya itu yang gue bilang tadi di awal, apa yang gue coba jalanin tiba-tiba mencok sesuatu yang besar. Mungkin itu mungkin itu pintu awalnya. Jalannya dari situ. Jalannya. Dan lu percaya gak? 2009 sebelum gua ngajakin lu gitu ya. 2019. Iya, 2019 sebelum gua ngajakin lu. Itu mencelok satu brand Celsius clothing. 100 piece. Itu buat apa dia? Dia buat merchandise. Merchandise kaos. Dia buka toko baru di Kalimantan atau di mana gitu. Dia buka toko baru. Dia pengen souvenirnya itu. 100 piece. Ya itu yang gue bilang. Gue jalanin lagi. Tiba-tiba mencok gede. Wah, kunci. Gue bilang. Geber deh, gue bilang geber. Dulu kan ruangan ini workshop kan. Iya. Ruangan ini workshop. Nah itu project itu kelar, gue jebol lah ini gue rapiin lagi, sama akhirnya gue buka warung gitu kan. Dari situ kan masuk lagi Puma. Kok banyak yang gue nggak tahu nih? Ini sebelum gue masuk juga sih, ini 2019 kan?
2020. Ya 2020 gue belum masuk. Puma tuh ada lu. Belum dong, kalau Puma udah kan gue ada 2021. Gue 2021. Gimana gue tahu 2020? Gue 2021, Mang. Orang 2021 maksudnya. Oh enggak. Iya Puma 2021. Iya ada lu. Iya, udah nggak tahu yang Boy, lu udah ada. mana. Yang mana itu? Iya kan gue. Ya enggak, tapi ini proyek yang mana Gue itu? sempet nawarin lu nggak ya? Apa? Yang pasti gue sempet mikirin gini sama bini gue. Yang kalau nih Puma tembus, gue bilang. Kalau nih Puma tembus, kita ajak Bungki deh ke pameran. Pamerannya di JCC. Nah, nih orang nggak tahu yang itu. Sneaker Day. JSD. Bukan JSD. Bukan. Nama acaranya apa ya? Pokoknya dia Sneaker Day saja. Orang nggak tahu. Tapi bukan JSD. Orang nggak tahu. Ya berarti gue belum sempat kontak Iya, dulu. ngomong itu nggak tahu. Karena apa ya? Waktu itu tuh kendalanya. Dia nggak nambah quantity. Oh. Ya benar, nggak nambah quantity. Jadi target gua ini kalau tembus, jadi kan dia minta kuantitinya itu 50. Piece. 100. 100 piece. Kata dia kalau misalkan manajemen si orang Pumanya suka ditambahin. Oh, Gitu kuantitinya ditambahin. Tambahin. Nah, kalau tembus tambahin, gue bilang ke bini gue, yang kalau tambahin kita ajak si Bungki aja deh gitu. Nah, Ya, kalau perwakilan kan. Gua Kalau ajak diajak Bungki. tuh bayangan lu tuh ini kan udah lewat juga ya. Kalau misalnya kemarin tembus misalnya, lu ajak gua. Itu gua ngapain tuh? Kan gua nggak tahu nih. Lu apa? Mana mau orang ngapain gitu ke sana gitu. Itu gue mau untungnya nggak jadi ya. Untungnya nggak jadi guys ya guys. Untungnya nggak jadi. Untungnya Berarti nggak jelek jadi. nih. Berarti jelek nih. Untungnya Nggak, gimana? untungnya Sengaja jelasinnya deh. Untungnya nggak jadi. Ya gue mau bagi lu sepatu. Nah, terus habis itu? Ya udah. Jadi kita main karena kan di sana ada park. Oh, I see. Ya kalau begitu mah asal emang ada ukuran orang 47 sih ya orang nggak apa-apa. Orang Masalah- curiga nggak ada ukuran doang. Masalah ini teu meuli eta. Jadi kitunya. Ya. Masalah gitu meuli. Soalnya dia bukan fingerboard setnya itu bukan set yang foto standar, Ya, bukan. ya, oke. Dia benar-benar pure souvenir. Oke, I see. Jadi ya intinya lu bener-bener bisa yakin tuh karena di saat lu coba jalanin aja nih fingerboard ada aja tuh jalannya ya proyekan lah side project yang masih berkaitan di fingerboard juga. Masih yang- alhamdulillah gitu, masih berkaitan. Oke, I see. Jadi ya itu dia guys, sosok Mang Wood yang biasa kalian kenal di balik topeng Mang Wood ini ada Wahyu Nurmansyah yang mempertaruhkan hidupnya di papan yang nggak lebih dari 10 cm. 10 senti. Keren gitu. Jadi itu semua Tapi kadang percaya nggak percaya sih, masa gue masih mikirin gila ya gitu. Apa yang emang maksudnya nyata sih ya, maksudnya nyata apa usaha itu nggak mengkhianati hasil. mengkhianati hasil. Ya, Selama lu nggak berkhianat juga sama usaha itu. Gitu. iya kalau gue liat progres lu sih ya ada aja gitu. Ntar chat lah, Bung ada ini, guys ada ini, ayo kita bikin ini. Kadang gue mikir kayak ini orang ada terus aja nih ada terus ini penjualannya bagus banget ya gimana sih aja. Maksudnya bukannya mau underestimate cuman kok bisa ada terus itu yang bikin orang Ini ada terus yang mana? Nggak, maksudnya kayak kita bikin ini yuk, kita bikin itu kan pasti kan ada iya, modal apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Ada Maksudnya, jalan niatannya ya. gitu. Ada aja aktivitasnya mau bikin itu ajak rider ini si Marco, Boy, orang kayak gitu bikin ini. Orang mikirnya ayo sih. Cuman kan ya kalau kita di luar brand gitu mikir ini kan pakai modal ya. Ada aja gitu ya selain tenaga pasti ada duit, ada apa segala macam gitu. Ini bisa bang kayak gini, iya bisa Bung. Di saat lu jawab, iya bisa aman kayak gini, gue langsung bilang, oh ya udah emang ini orang siap nih, gue tahu banget nih. Kalau udah gue tanya kayak gini ada, ya udah ini ada. Kecuali dia bilangnya, emang ini bisa bang kayak gini, ya ini masih bisa ini masih dipikirin sih, ini belum ada nih, cuman dia pengen ngasih omongan aja kayak gitu. Tapi kalau udah, nggak ini bisa Bung kayak gini, oh ini bener nih, ini udah ada nih, udah siap nih kayak gitu. Jadi makanya gue bilang, ya keren aja sih, maksudnya bisa terus
mempertahankan, apalagi lo mempertahankan eksistensi dari 2009 ya tadi sampai sekarang, dan ada puncak-puncaknya tuh ya dari 2015 sampai sekarang berarti lah. Startnya itu dari dulu sampai sekarang. Ya visi misinya sih sebenarnya kita sama gitu. Maksudnya gua nggak mau seperti penurunan ketenaran gitu. Bukan ketenaran gua gitu ya. Eksistensi brandnya kan. Iya bukan gitu, tapi ketenaran si fingerboardnya di masyarakat gitu. Iya, benar. Ya gue nggak mau jadi sesuatu yang musiman gitu kan. Jadi gue pengen selalu ada apa sih namanya, ada perputarannya gitu, di mana yang mereka udah sibuk tapi ada muncul lagi yang baru gitu kan. Nah pada saat regenerasi gitu, pada saat yang sekarang lahir 2019 tiba-tiba 2025 mereka sibuk kerja gitu kan. Nah, tapi muncul lagi gitu. Gue selalu pengen berharap regenerasi itu tuh selalu ada gitu. Makanya gue selalu berdoanya gitu, lu coba dong fingerboard gitu, ayo main fingerboard gitu. Itu hashtag yang lu buat dan akhirnya dipakai juga sekarang di papan jari ya, ayo main fingerboard itu ya. Banyak sekarang ayo main fingerboard itu jadi campaign utama papan jari yang emang waktu itu di-declare dari sosok Wahyu Nurmansyah ini guys. Biar apa ya, biar itu regenerasi itu timbul itu. Dan yang bagusnya itu adalah ya, si Ayo Main Fingerboard ini kan gue waktu itu juga pernah ngomong ya, ini juga campaign buat teman-teman kita yang masih kecil, masih dini usianya, biar nggak terlalu attach sama gadget ya. Karena ya itu dia ya, lo bisa bayangin ya, dari kecil lo udah terlalu tergantung sama gadget ya. Gue nggak bisa kebayang sih gedenya kayak gimana. Tapi gue pengen loh Bung, ini gue cut ya, gue pengen loh kapan gitu kita ada waktu gitu kan. Ya lu pas momen free kapan gitu kan, gue momen free kapan, kita siapin semuanya gitu kan, prepare entah itu produk atau apa gitu, kita campaign. Itu keren loh ya, maksudnya entah itu ke sekolah, entah itu ke TK gitu kan. Iya, itu kan waktu yang gue live di segmen berita kemarin, itu kan gue jelasin juga tentang itu kayak gitu. Jadi ya intinya sih orang-orang udah pada tahu, dari komunitas kita pun kita berjalan nggak cuma sebagai hobi, tapi kita punya misinya juga, yaitu tadi sekarang kan banyak concern anak-anak kecil tuh terlalu attach sama gadget segala macam kayak gitu. Ya kita pengen ngajak mereka, yuk sini yuk main sama temen yuk, ketemu langsung tatap mata gitu, ketawa ketiwi gitu. Dan kalau misalkan dari gue pribadi ini, gue punya cita-cita gini Bung, kalau misalkan emang ada yang mau bantu gitu ya, syukur-syukur lu mau bantu gitu kan, Boy atau Marco atau siapa gitu kan. Gue punya cita-cita gini, gue nabung produk polos, entah kita datang kemana gitu, tujuannya gue masih pikirkan gitu kan, atau ya kita mesti diskusi tujuannya kemana. Produk yang polos itu dulu itu kayak pernah gue lihat mereka ada gambar bebas di papan skate. Oh, gue tahu. Jadi kita bagiin iya. fingerboardnya. Mereka gambar. Iya. Itu gue pernah tahu tuh di skate tuh, kalau nggak salah di Jogja tuh ada tuh di. Kan kalau skate kan gede kan, ini kan kecil kan. Jadi kita kenalin gitu, oh ini lucu ya, ternyata ada gitu kan. Ternyata masih banyak juga anak-anak yang emang belum tahu fisiknya. Iya. Gitu, masih banyak yang belum tahu fisiknya seperti apa gitu kan. Oke, I see. Boleh gitu. Sih itu bakal diwujudin secepatnya. Nanti kita coba ya. Nah, berarti guys, jadi itu cerita yang tadi gue bilang di balik topeng Manggut ya, ada Wahyu Nurmansyah. Tapi ini gue pengen terakhir nih, Bang, apa nih plan? Ini kan udah akhir tahun, bulan Desember 2023 itu secara garis besar gitu. Si Renwood mau ngapain? Si warung Manggut mau ngapain? Ya dikarenakan 1 tahun kemarin itu sempat libur event ya. Soalnya kepotong sama event-event teman-teman yang udah duluan bikin. Ya. Dari November, Desember padat guys itu event. Bintaro rilis video kita gitu kan. Terus ada Pamulang sering beberapa kali. Pamulang terakhir pokoknya yang gede tuh yang dia ulang tahun. Tambah lagi dia ulang tahun, belum lagi Bekasi 2 kali kemarin, sama yang sebelumnya ada juga Bekasi tahun yang lalu, ini yang kedua tahun ini Bekasi. Iya. Jadi acaranya tuh tahun lalu, sekarang dibuat. Emang yang itu tahun lalu ya? Tahun lalu ya, waktu itu yang di itu kan yang rame-rame kan itu. Jadi ini itu jadi kayak yang keduanya, cuman dikonsepin dengan nama Tarung Jari.
Ya intinya setahun ini tuh belum sempat kita kumpul-kumpul lah. Ya, Renwood Dari, belum ada agenda event Belum ada gitu agenda. ya. Tapi mudah-mudahan Januari 2023 dimulai dengan anniversary ke-14. Wes, anjay, 14 tahun guys. 14 tahun, gokil. Tadi ceritanya tuh 14 tahun yang tadi lu dengerin tuh ya. 14 tahun tuh ceritanya kayak gitu. Lu resapin aja deh tuh ceritanya. Sampai 14 tahun bisa eksistensi di skena fingerboard Indonesia, luar biasa. Tanggal berapa tuh, Mang? Ya belum tahu tanggalnya ya. Oh, tanggalnya belum Yang pasti gue pengen Di Januari. di Januari. Januari ya. Januari. Cuman kalau kata bini gue sih barengin aja sama ulang tahunnya anak. Anak ya, Azura Jadi, ya. Bisa jadi lu pas balik bawa bingkisan nih, Ciki. Hai. Iya, benar bisa kayak gitu. Terus ada lagi buat dari Renwood sendiri atau mau produk baru, shape baru, rider baru? Rider baru. Kepikiran. Rider baru yang nonton yang nungguin nih rider baru. Saya belum tahu ya. Saya sih masih dipikirkan. Udah kepikiran tapi belum direalisasi. Oke. Terus produk baru apa lagi ya? Nggak ada produk baru, gitu-gitu aja. Apa sih lu yang bener-bener kalau fingerboardnya kan udah pasti nih papan, tracks, wheels, foam tape itu ada gitu. Kalau kayak apa namanya? Obstacle lu ada nggak sih obstacle bikin obstacle gitu? Ada sih tapi nggak terlalu terlalu banyak ya? Iya, nggak terlalu gua pamerin gitu. Oke. Jadi produk baru nggak ada dulu ya. Iya. Oke. Ya gue pengennya sih ada truk sih sebenarnya. Gue pengen ada truk tapi nggak dibikinin. Oh gitu. Jadi tolong yang merasa, tolonglah, ayolah, tolong dibikinin lah kayak gitu. Terus atau itu katalog desain baru, apakah 2023 Itu pasti masih dikumpulin. akan memukul dengan kencang dengan Masih grafik-grafik dari dikumpulin. Renwood? Masih dikumpulin, ya. signaturenya juga gue masih nunggu Maaf. dari teman-teman Sorry. rider ya, tolong kalian coba pikirkan ide aja. Sorry. Lu kira gampang jadi rider? Kagak, friend. Kita harus mikir. Nggak cuma sekedar main, guys. Itu tanggung jawabnya. Anjir, cari desain segala macem. Soalnya itu dia pertanggungjawaban. Karena apa? Nggak cuma kita yang pakai, guys. Itu buat dijual juga. Kalau nggak laku kan beban hati ini guys, beban hati ini. Jadi kita harus bisa memastikan at least kejual gitu, at least orang tertarik, wah keren nih, kayak misalnya kayak biar gajian ya. Jadi misalnya kayak si Bang Boy gitu, yang tulang-tulang begitu, ya kan, metal anjing, Marco juga yang dokter hitam semua keren anjir. Orang baru ngeluarin domba sama tulisan. Udah domba sama tulisan. Ntar kalau ditanya lagi ada desain anak-anak, aduh belum anjing. Tulisan juga gambling ya. Iya. Sedapetnya aja. Kepikirannya ini nih Mang, sorry banget Mang gitu. Udah nggak apa-apa, bikin aja. Ternyata menggelegar harte tate nolitre. Anjay. Jadi tunggu aja guys ya kalau itu, karena ya nanti kita lihat lah untuk papan-papan signature. Ya sebenarnya paling game of league skate of league ya apa League of Skate ya, mudah-mudahan siap tuh 2023 tahun depan lah bisa diadain. Kita bakal pemenangnya nggak tahu ya, bakal jadi rider juga kayak kemarin atau langsung kayak hadiah utama. Iya, target gitu. tuh hadiahnya gedein lah. Ya, kayak mau Honda Jazz ya? Honda Jazz udah nggak jualan. Brio lah tuh. Menang liga dan Brio. Gue nggak tahu tuh yang tanding siapa aja tuh. Gue nggak ngerti deh tuh yang tanding siapa. Gue pengen tahu tuh kalau misalnya ada hadiah fingerboard Brio. Gue cuma pengen tahu yang tanding siapa aja. Gue pengen lihat komuk-komuknya tuh sesumringnya apa gitu. Main fingerboard dapat mobil tuh gue pengen tahu aja. Main fingerboard dapat mobil, lu ngundurin diri ya. Gue jadi peserta ya. Gue cabut sih. Sorry. Gue nggak deh. Gue main aja. Sorry bang, gue main aja. Nggak apa-apa gue beneran. Gue nggak dianggap keluarga lagi di sini, gue nggak masalah, yang penting Honda Brio. Ya udah guys, jadi itu obrolan singkat yang nggak singkat ya tentang Wahyu aka Mangwood Nurmansyah ini, yang bisa dibilang owner dari Renwood Fingerboard yang established dari 2009 sampai sekarang, dan Januari besok mau anniversary yang ke-14 ya. Kayak gitu. Jadi ya semoga cerita ini bisa
ngebuka cara pandang kalian terhadap produsen-produsen lokal juga. Ini bukan Mang Oyi doang di sini. Kan banyak juga produsen lokal yang mungkin punya cerita yang berbeda tapi yang pasti yang bisa gue jamin struggle-nya pasti sama. Gitu. Pasti sama. Gimana dia harus riset papan, gimana dia harus ulang-ulang riset papan, kalau gagal harus cari lagi yang baru. Dan kalau misalnya ada ada orderan terus ternyata barangnya jelek terus dapat feedback jelek dari orang, wah itu pasti udah jadi makanan sehari-hari kayak gitu. Jadi ya support your local brand semuanya ya. Semua brand lokal lu support apapun itu. Brand itu nggak ada yang jelek, menurut di mata gue tuh nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Cuman balik lagi cocok atau enggaknya ya tergantung lu semua. Kayak gue ya cocok, kalau enggak ya enggak. Jadi nggak bisa dipaksain, tergantung jari lu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi ada kata-kata terakhir, Wahyu Nurmansyah atau apa, Kak Yu ya anjir. Kak Yu Wood anjir. Ada kata-kata terakhir Bang? Kata-kata terakhir ya fokus aja dengan apa yang dijalanin gitu aja. Fokus dengan apa yang lo jalani. Oke, it's all come back to you. Selama lu ngelakuin ikhlas, hasil nggak akan usaha nggak akan hianatin hasil. Oke guys, jadi mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton semuanya. Dan ditunggu podcast-podcast berikutnya di channel Rainwood yang lainnya. Bakal lebih seru-seru lagi bintang tamunya. Gue mungkin emang cocoknya jadi host. Emang udah cocoknya jadi host di mana-mana itu kayak gitu. Oke guys, jadi ada Wahyu, Mang Wood, Nurmansyah, ada gue, Finger Bunch, Bungki Praditya, Eken Olitre, signing out. I'll see you guys next time guys. Bye-bye. Will, ngobrol Will. Lu ngapain lu ngeraju terus gue perhatiin. Gila.